Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة البسملة معا. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari tasrif ya. Fi'il sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu bab pertama. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara nasara yansiru nasran nasara yansuru nasran mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsarun bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun jalasa jalasa yajlisu julusan wa majlisan fahuwa jalisun wa dzaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlasun bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa falan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha fa yaftahu fathan wa muftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun bab 5. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun hasuna yasunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun bab 6. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun hasiba yasibu husbanan mahsaban fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun isib la tahsib mahsibun mahsibun. Tasrif wazan fi'il sulasi mazid. Fa'ala fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun mufa'alun ballagha yuballighu tablighan tablighatan tablaghan tiblaghan mubalaghan fahuwa muballighun wa dzaka muballaghun balligh la tuballigh muballaghun muballaghun fa'ala fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun ساعد يساعد مساعدة واستعادا واستعادا فهو مساعد وذاك مساعد ساعد لا تساعد مساعد مساعد أفعل يفعل إفعالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل أكرم يكرم إكراما ومكرما فهو مكرم وذاك مكرم أكرم لا تكرم مكرم مكرم تفاعل يتفاعل تفاعلا ومتفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفاعل تتفاعل متفاعل متفاعل تقاتل تقاتل يتقاتل تقاتلا ومتقاتلا فهو متقاتل وذاك متقاتل تقاتل لا تتقاتل متقاتل متقاتل تفاعل تفاعل يتفاعل تفاعلا ومتفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفاعل تتفاعل متفاعل متفاعل تفكر تفكر يتفكر تفكرا وتفكرا فهو متفكر وذاك متفكر تفكر لا تتفكر متفكر متفكر افتعل يفتعل افتعالا وافتعالا فهو مفتعل وذاك مفتعل افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل اتصل اتصل يتصل اتصالا ومتصل فهو متصل وذاك متصل اتصل لا تتصل متصل متصل انفعل انفعل ينفعل انفعالا ومنفعلا فهو منفعل وذاك منفعل انفعل لا تنفعل منفعل منفعل انفصل انفصل ينفصل انفصالا ومنفصلا فمنفصل وذاك منفصل انفصل لا تنفصل منفصل منفصل افعل افعل لا يفعل افعلالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل افعل لا تفعل لا مفعل مفعل احمر احمر يحمر احمرارا ومحمر فهو محمر وذاك محمر احمر لا تحمر محمر محمر استفعل استفعل يستفعل استفعالا مستفعلا فهو مستفعل وذاك مستفعل استفعل لا تستفعل مستفعل مستفعل استفهم 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 استفهاما مستفهما فهو مستفهم وذاك مستفهم استفهم لا تستفهم مستفهم مستفهم رباعي مجرد
fa'alala yufa'alilu fa'alalatan fi'alalan fa'alalan fa'am fa'alilun udaka fa'alalun fa'alilatu fa'alilun fa'alalun fa'alalun qalqala qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fa huwa muqalqilun wa daka muqalqalun qalqilatu qalqil muqalqalun muqalqalun tafa'alala yatafa'alalu tafa'alulan wa tafa'alalan fa huwa mutafa'alilun wa daka mutafa'alalun tafa'alala tafa'ala tatafa'alal mutafa'alalun mutafa'alalun tadaraja yatadahraju tadahrujan mutadarajan fa huwa mutadarijun wadaka mutadahrajun tadahraj la tatadahraj mutadahrajun mutadahrajun. Alhamdulillah. Taib. Melanjutkan pembahasan tentang penyebab nasab pada isim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab nasab pada isim itu ada 13. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas maf'ul, jumlahnya ada 5 ya. Kemudian hal, tamyiz, dan mustasna. Berarti udah ada 8 yang kita bahas. Sisanya ada 5 ya. Pertemuan kita tinggal 2 teman-teman ya. Hari ini sama besok. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab nasab berikutnya adalah ketika ada suatu kalimah atau isim ya. Penyebab isim yang nasab itu ketika isim menempati khobar kana. Contohnya asbahat Fatimatu mu'allimatan. Mu'allamah apa mu'allimah? Mu'allimatan. Khobar kana dan saudara-saudaranya. Kana asbaha amsa adha dan seterusnya. Beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Isimnya berasal dari mubtada, khobarnya berasal dari khobar mubtada. Aslinya Fatimatu mu'allimatun. Fatimah itu seorang guru. Ketika kemasukan asbahat maka menjadi Fatimatu mu'allimatan. Fatimatu isimnya asbahat, mu'allimatan khobarnya asbahat. Seperti itu. Baik. Contoh lain. Misalkan Zaidun yaqra'ul Qur'ana. Zaidun yaqra'ul Qur'ana. Ya, misalkan Zaidun yaqra'ul Qur'ana, kemasukan kana menjadi kana Zaidun yaqra'ul Qur'ana. Di sini kalimat yaqra'u itu tetap yaqra'u teman-teman ya. Meskipun dia jadi khobarnya kana, bukan berarti fi'il di sini nasab. Karena penyebab nasab pada fi'il itu bukan disebabkan oleh kana, tapi disebabkan oleh ngamil nawasib seperti anlan itu ya. Nah, kalimatnya tetap kana Zaidun yaqra'ul Qur'ana. Adapun khobarnya kana dalam lafadz ini adalah yaqra'ul Qur'ana, jumlah fi'aliyah. Nanti i'rabnya secara mahal istilahnya. Di jumlah fi'liyah dari yaqra'ul Qur'an itu bermahal nasab karena menjadi khobarnya kana. Tamam. Itu penyebab yang ke berapa berarti? 9 ya. Penyebab yang ke-10 ketika isim inna dan saudara-saudaranya ini masuk kepada mubtada khobar. Nah, mubtada yang aslinya nasab nanti rofa nanti dinasobkan oleh inna wa akhwatuha menjadi isimnya, dan khobar mubtada yang aslinya rofa tetap rofa tapi kedudukannya berubah menjadi khobar inna wa akhwatuha. Contohnya di sini kana sauba jadidun. Asluhu as-saubu jadidun. Bajunya itu baru, as-saubu jadidun. Mubtada khobar. Kemasukan ka'anna maka berubah menjadi ka'anna sauba jadidun. As-sauba nasab. Kedudukannya isim ka'anna. Jadidun rofa karena menjadi
Khobarnya ke anna. Khobarnya inna isim ka anna. Khobarnya ke anna, bukan khobarnya inna teman-teman ya. Iya, Ya menyesuaikan khobarnya ka anna. kalimahnya gitu. Oke, jelas ya. Jelas Ustaz. PR-nya buat yang belum hafal ya silakan difahami, dihafalkan, ngambil-ngambil nawasikhnya itu. Terus kalau kana wa akhwatuha kita juga harus ngerti tasrifnya, misalkan kana mudoriknya apa, masdarnya apa, isim fa'ilnya apa, asbaha, adha dan seterusnya. Karena tasrif-tasrif dari kana wa akhwatuha juga beramal seperti bentuk fi'il mandinya. Berikutnya isim la. Oke, jadi untuk isim la ini kita harus memahami la itu sendiri. La itu kalimat huruf ya. La macamnya ada banyak. Yang ada di sini yaitu yang mempunyai isim, yang menasabkan isim, yang kemudian isimnya disebut dengan isim la. La-nya ini disebut dengan la nafi lil jinsi, la yang menafikan jenis. La an-nafiyah lil jinsi atau la linafil jinsi. La an-nafiyatul jinsi atau la linafil jinsi. La untuk menafikan jenis, meniadakan jenis. Oke. La an-nafiyalil jinsi itu kalimat huruf yang beramal seperti inna. Amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Sehingga la an-nafiyah lil jinsi ini punya isim dan khobar. Sebagaimana inna gitu. Akan tetapi khobarnya biasa dibuang. Dan dikira-kirakan dengan kata maujudun. Kalimat yang biasa kita ucapkan setiap hari. La ilaha illallah. La ilaha maujudun illallah. Nah, la disebut an-nafiyah lil jinsi. Ilaha ini disebut isimnya la. Khobarnya la dibuang, ditakdirkan dengan kata maujudun. Illallahu badal dari kata maujud. Nah, la rajula fil fasli demikian juga. La rajula lanya adalah huruf yang menafikan jenis. Rajula isimnya la fil fasli jar majrur yang bertakluk dengan khobarnya la dikira-kira dengan lafaz maujud. La rajula maujudun fil fasli. Secara makna, la nafil jinsi itu menafikan jenis dari isim yang dimasukinya. Jadi, la rajula tidak ada jenis laki-laki sama sekali. Laki-laki itu kan jenisnya banyak ya. Misalkan ada yang pintar, dari segi intelektualnya kan beda-beda. Dari segi apa namanya speknya, dari segi looknya itu kan beda-beda. Dari segi shakalnya, bentuknya beda-beda. Jenisnya beda-beda lah. Nah, ketika kemasukan la rojula itu enggak ada sama sekali laki-laki dengan berbagai jenis itu. Sama halnya kalau kita bilang la ilaha, tidak ada jenis Tuhan model apapun. Sama sekali tidak ada. Itu ya. La roiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali fihi di dalamnya. Alkitab yakni Al-Quran. Keraguan dengan jenis apapun tidak ada sama sekali. Nah, ini fungsi la anafil jinsi dari segi mana. Di mau jenisnya laki-laki tadi 1 orang, 2 orang, 3 orang,
Pokoknya sama sekali nggak ada. Mau yang ganteng, mau yang jelek, pinter nggak ada sama sekali. Itu dari segi makna. Nah, sekarang ciri-ciri dari segi lafadz. Bagaimana cara kita tahu kalau la ini adalah la an-nafiyah lil jinsi. Padahal di sisi lain, la itu macamnya banyak. Adalah huruf athof, itu juga la nafi, ya kan? Terus adalah apa namanya? Nanti disebut dengan la hijaziyah. Nah, itu bedanya gimana? Gini teman-teman, la an-nafiyah lil jinsi itu cirinya adalah masuk kepada isim nakiroh dan bersambung langsung. Nah, itu. Jadi kalau ada la disusul isim nakiroh setelahnya, nah berarti itu la an-nafiyah lil jinsi. Itu. La ilaha, la rojula, la roiba, la ikroha fiddin, la dororo, wa la diroro. Dan seterusnya. Kalau ada la, apa? La tahzan. Nah, ini mau saya bahas nih. Kalau ada la masuknya ke kalimah fiil, itu bukan berarti bukan la an-nafiyah lil jinsi. Nahi. Tergantung maknanya. Ada la nafi, ada la nahi. Itu. Kalau misalkan kalimatnya gini. La yaqra'u Zaidun illal Qur'ana. Zaid tidak membaca kecuali kepada Al-Qur'an. Nah, ini la-nya disebut la nafi saja. Maknanya tidak. Cirinya kalau dia la nafi, maknanya tidak dan juga tidak beramal apapun. Kalau kalimatnya gini, la yaqra' Zaidun illal Qur'ana. Janganlah Zaid membaca kecuali kepada Al-Quran. Nah, ini namanya la nahi. Cirinya apa? Maknanya jangan dan beramal menjazmkan, layak karo. Itu. Kalau la nafi lil jins itu pasti masuk isim, teman-teman. Dia kan konsepnya kayak inna. Menasobkan isim, merofakkan khobar. La rojula, rojula itu isimnya Allah, khobarnya dibuang dengan kata maujud. Jadi mansubatul asma yang ke 11 itu adalah isimnya Allah. Ya rojula itu. Rojula itu i'rabnya nasab. Mudahnya seperti itu. Masalahnya kemudian nanti ada khilaf bainal ulama. Nasabnya rojula, nasabnya isim la itu nasabnya secara lafad atau secara mahal gitu. Itu ada khilaf atau perbedaan di kalangan ulama. Yang jelas rojula isimnya la itu nasab. Kalau bahasanya kitab Jurumiyah itu i'rabnya nasab tanpa tanwin. Bahasanya kitab Jurumiyah la rojula. Jadi bukan la rojulan ya. La rojula. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Ada ya. Syaratnya tadi teman-teman, isimnya harus nakiroh. Terus harus nyambung langsung dengan la itu. La sama isimnya harus nyambung langsung. Kalau itu nggak terpenuhi, nanti ya batal amalnya. Misalkan rojulnya itu antum kasih al. La, ar-rojul, ada alnya. Itu nanti tidak beramal lagi. Dalam arti rojulnya nanti jadi mubtada. La ar-rojulu fil fasli gitu. Atau misalkan rojulnya antum akhirkan. La fil fasli rojul. Nah itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bersambung langsung. Dalam kondisi seperti itu, rojulnya berubah jadi mubtada.
la fil fasli rajulun gitu. Dah. Kalau lanya diulang itu bisa diamalkan, bisa tidak. Seperti la haula wala quwata itu bisa la haula wala quwata, bisa la haulun wala quwatun. Ini baru simpelnya. Untuk yang lebih detailnya nanti ada banyak wajah ya. Baik. Berikutnya teman-teman, yang merupakan penyebab nasab yang keberapa sekarang? Berarti 12 ya. Yaitu munada. Munada itu isim maf'ul dari kata nada. Nada yunadi munadatan wanidaan fahuwa munadin wadaka munadan. Munadi itu kan yang memanggil. Kalau munada yang dipanggil. Yang dipanggil. Betul. Jadi kalau ada isim menempati posisi munada, sesuatu yang dipanggil, maka dia nasab. Hanya saja teman-teman, nanti nasabnya itu ada yang secara lafadz, ada yang secara mahal. Secara lafadz itu artinya ada tanda nasabnya. Kalau secara mahal, nggak ada tanda nasabnya. Biasanya kalau i'rab secara mahal itu terjadi pada isim yang mabni. Oke, kita bahas satu-satu ya. Munada adalah isim mansub setelah huruf nida. Huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf panggilan. Kita mulai dari mana dulu ya? Biasanya dari yang sini sih. Dari yang kanan ini biasanya. Gini. Saya jelasin pelan-pelan ya. Jadi untuk munada itu ada yang mansub, ada yang mabni rofa, tapi mahalnya nasab. Saya ulangi, munada terbagi menjadi dua. Ada yang mansub, i'rabnya memang nasab, ada tanda i'rabnya gitu. Misalkan fathah di akhirnya. Ada yang dia itu dimabnikan rofa. Akan tetapi mahalnya tetap nasab. Karena menempati tempatnya lafadz yang dinasobkan, yaitu munada. Kita mulai dari mabni rofa. Yang mabni rofa. Maksudnya mabni rofa itu gimana? Akhirannya itu ditandai dengan tandanya i'rab rofa. Tapi dia bukan mu'rab, melainkan mabni. Makanya disebut dengan mabni rofa. Misalkan ya, ada munada berupa isim mufrad dan nama. Maka nanti dimabnikan rofa. Misalkan ada Zaidun gitu ya. Zaidun. Ketika dijadikan munada, nanti jadi ya Zaidu. Kayak gitu. Zaidu. Zaidu itu munada. Mabni rofa. Mabni atas tanda rofa. Yaitu dengan doma. Karena Zaid ini adalah isim mufrad. Yang mana ketika rofa ditandai dengan doma. Maka istilahnya mabni rofa dengan doma. Itu. Nanti misalkan ada jamak mudzakkar salim ya. Kemasukan ya. Ya muslimuna. Wahai orang-orang Islam. Muslimuna ini namanya munada nakiroh maksudah. Kalau kita baca muslimuna. Dia isim nakiroh tapi ada qasdu dari kita, ada kesengajaan. Ketika kita manggil ya muslimuna itu kita ada kesengajaan ke beberapa orang Islam. Itu enggak secara umum. Nah itu nanti juga dimabnikan rofa. Dan mabninya di sini adalah mabni waw. Sebagaimana jamak mudzakkar salim ketika rofa ditandai dengan waw. Disitulah maksud dari mabni rofa. Kalau mansub itu mudah. Misalkan ya ada lafadz Rasulullah. Antum masuk iya menjadi ya Rasulullah. Rasulah jelas kan nasab? Itu. Tapi kalau yang tadi seperti ya Zaidu, ya Muslimuna itu
Itu mabni rofa, tapi bermahal nasab. Itu istilahnya. Kalau dalam i'rab berbahasa Arab, istilahnya nanti mabniun ngala ma yurfa'u bihi. Mabniun ala ma yurfa'u bihi fi mahalli nasbin. Ya, mabni atas tanda rofaknya, tapi bermahal i'rab nasab. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Yang mabni rofa dulu ya, sesuai kebiasaan kitab nahwu. Yang pertama mufrad alam. Mufrad itu maksudnya tidak tersusun, bukan gabungan kata. Alam itu maksudnya nama. Jadi kalau ada nama menjadi munada, silahkan dimabnikan rofa. Ya Umaru, ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Ahmadu. Gitu ya. Tapi namanya yang mufrad loh ya. Nama yang mufrad. Alam. Tuh. Ya. Kalau namanya kayak Abu Bakar, nanti masuknya kayak ke mudhof. Ya Aba Bakrin gitu jadinya. Bukan ya Abu, tapi ya Aba. Namun ada mudhof masuknya. Ya Umaru. Jadi bukan ya Umaro ya. Meskipun Umaru ini mabni rofa, tapi dia bermahal nasab. Itu karena menjadi munada. Yang kedua adalah munada nakiroh maksudah. Nakiroh itu ya nakiroh, isim nakiroh itu loh. Maksudah itu disengaja. Yang dipanggil adalah isim nakiroh umum, tapi yang memanggil itu punya kesengajaan, ada maksud, ada kosdu dari munadinya, pemanggilnya kepada audiennya itu. Misalkan, saya manggil wanita yang ada di depan saya, ya mar'atu. Saya tujukan panggilannya kepada wanita, satu wanita yang ada di depan saya ini misalkan. Nah itu namanya munada nakiroh maksudah dan dihukumi mabni rofa. Ya mar'atu. Gitu. Bukan ya mar'atan, ya mar'atin, tapi ya mar'atu. Mungkin antum bertanya-tanya, kenapa kok nggak ditanwin aja ya? Kenapa nggak ngumarun? Ya mar'atun gitu. Katanya mabni rofa. Justru karena mabni itulah nggak boleh ditanwin teman-teman. Ya, mabni itu cirinya ya nggak ditanwin. Ciri dari mabni itu nggak ditanwin. Makanya tadi seperti la rojula itu. Nah kita kembali ke sana dulu. La rojula fil fasli la ilaha. Ini kalau menurut ulama Basroh, bahkan jumhur kebanyakan ulama nahwu itu mengatakan mabni. Mabni nasob gitu. Mabni nasob tapi juga bermahal nasob. Itu menurut ulama Basroh. Basroh itu nama daerah ya. Ulama Basroh itu berarti ulama yang dinisbatkan ke daerah Basroh yang ada di Irak sana dulu. Ba'da tabi'in. Ada ulama Basroh, Kufah, Irak. Kok Irak apa? Baghdad. Ya. Semuanya ini ada di Irak. Basroh, Kufah, Baghdad. Basroh punya pendapat sendiri, Kufah punya pendapat sendiri. Ini sering cekcok ya. Tapi ilmiah, nggak kayak orang sekarang. Terus kalau Baghdad ini sifatnya itu fleksibel. Jadi mereka itu bahasa kerennya eklektik lah. Mana yang cocok menurut mereka ya diambil. Tuh. Nah, kemudian sejarahnya adalah pemikiran ulama Baghdad itu tersambung ke Andalus, ke Andalusia Spanyol. Yang kemudian apa namanya di Spanyol itu lahir ulama yang sangat terkenal dengan karyanya yaitu Alfiyah. Ya. Alfiyah Ibnu Malik itu, beliau kan orang Spanyol ya, Al-Andalusi. Beliau itu dari segi pemikiran ya
lebih ke ini, kayak cara berpikirnya kayak ulama Baghdad. Jadi kadang menguatkan Basroh, kadang menguatkan Kufah kayak gitu. Dan yang kita nikmati sekarang itu adalah ya itu pemikiran yang lebih apa namanya, campur-campur tuh, mana yang lebih kuat itu. Enggak semuanya Basroh, enggak semuanya Kufah. Tapi kalau di Indo biasanya itu kebanyakan, bahkan di dunia ya kebanyakan ya ke Basroh sih teman-teman ya. Istilah-istilahnya itu. Kayak isim domir misalkan, itu kan istilah dari ulama Basroh. Isim domir, isim mutmar. Dan seterusnya. Selingan ya. Baik. Balik lagi ke munada. Sekarang kita masuk ke munada mansub. Kalau munada mansub, ini sebentar teman-teman. Kurang, ada yang hilang tulisannya. Ini harusnya mudhof. Ya Rasulallahi. Oke. Munada yang mansub ini maksudnya adalah munada yang memang nasab secara lafadz. Ada tanda nasabnya. Imma fathah wa imma ya dan seterusnya. Yang pertama, munada nakiroh ghairu maqsudah. Nah, ini saya dahulukan dulu penjelasannya supaya nyambung dengan nakiroh maksudah. Kalau nakiroh maksudah, ada kata yang nakiroh, isim nakiroh, antum panggil dengan kesengajaan, maka itu nanti mabni rofa. Tapi kalau antum manggilnya tidak ada qasdu, kesengajaan kepada salah satu orang wanita, maka itu nanti dihukumi nakiroh ghairu maksudah dan hukumnya nasab. Ya mar'atan, wahai perempuan. Ya perempuan siapa aja, nggak ditujukan kepada satu orang. Kalau di kitab-kitab nahwu biasanya dicontohkan dengan ya rajulan amsik biyadaya. Ini dikatakan oleh seorang yang akma, buta. Orang yang buta itu kan nggak bisa punya, mohon maaf ya, kan nggak bisa melihat. Otomatis kan dalam bayangan dia pokoknya ya orang yang di sekitarnya itu nggak ditujukan kepada salah seorang laki-laki atau perempuan. Ya rojulan, wahai laki-laki, amsik biadaya, pegang tanganku ini. Nah itu contoh munada nakiroh wiru maksudah. Makanya ya rojulan, karena nggak ada qasdu, nggak ditujukan kepada salah satu orang. Ya mar'atan. Misalkan saya manggil antum semua ya. Ya tulaban. Atau ya toliban. Ya tolibatan. Saya nggak menunjukkan panggilan saya ini kepada salah satu peserta yang ada di kelas ini. Enggak. Nah itu namanya munada nakiroh ghairu maksudah. Hukumnya nasab mar'atan gitu. Nggak mar'atun atau mar'atan. Mar'atan. Berikutnya munada mudhof. Munada mudhof ini adalah munada yang berbentuk susunan idhofah. Mudhof ilaih. Hukumnya juga nasab. Ya Rasulullahi. Kemasukan ya menjadi ya Rasulullah. Bukan ya Rasulullah ya. Tapi ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Nabi Allah. Dan seterusnya. Pokoknya yang idhofah itu silahkan dinasobkan. Mudhofnya ya. Mudhofnya. Kalau mudhof ilaihnya kan pasti jar. Yang terakhir syibhul mudhof. Serupa mudhof. Serupa mudhof ini dari segi apanya atau serupa itu? Dari segi ada sesuatu yang melengkapi munadanya. Ya Rasulullah. Munadanya berupa mudhof. Dilengkapi oleh mudhof ilaih. Ya hamilan haqibatan. Ya hamilan haqibatan. Munadanya adalah hamilan. Dilengkapi oleh kalimat setelahnya haqibatan.
karena dia bukan idhofah tapi menyerupai idhofah, maka disebut dengan syibhul mudhof. Bisa juga dikatakan begini, syibhul mudhof itu adalah munada yang andaikan dijadikan idhofah itu bisa. Ya hamilal haqi, ya hamilah haqibatin gitu kan. Kalau ada alnya ya hamilal haqibati. Kalau di sini tidak diidhofahkan, makanya disebut dengan syibhul mudhof, ya hamilan haqibatan. Jadi setelah munada itu adalah sesuatu yang menyempurnakan munada tersebut. Nah, gitu. Istilahnya itu ma yutammimu maknal munada. Sesuatu yang menyempurnakan makna munada. Karena kalau ya hamilan saja, wahai orang yang membawa. Membawa apa? Hakibatan tas atau koper. Contoh lain. Ya hasanan qalbuhu. Ya hasanan qalbuhu. Wahai orang yang baik. Ya bisa sih sebenarnya. Tapi nanti bukan syibhul mudhof. Masuknya nakirah ghairu maksudah. Nah, kalau kemudian dikasih penyempurna, ya hasanan qalbuhu. Qalbuhu ini penyempurnanya hasanan, maka disebut dengan syibhul mudhof. Untuk penyempurna dari syibhul mudhof, i'rabnya bisa rofa, bisa nasab, menyesuaikan kebutuhan munadanya. Kalau ya hamilan, hamilan itu kan orang yang membawa, butuh maf'ul kan? Makanya hakibatan, itu jadi maf'ulnya hamilan. Tapi kalau saya bilang ya hasanan, orang yang baik, apanya yang baik? Berarti kan butuh fa'il. Gitu kan? Hasanan kurang fa'il, makanya kita bacanya qalbuhu. Nggak boleh hasanan qalbahu. Karena hasanan ini sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah itu pasti lazim. Kan dari kata hasuna yahsunu ya, bab 5 itu. Isim fa'ilnya bab 5 itu kan disebut dengan sifat musyabbah. Hasuna yahsunu fahuwa hasan. Fahuwa hasanun itu. Taib. Itu juga dihukumi nasabnya hamilan. Ya hasanan. Kadang kolbu tadi kolbu ya Ustaz. Ya kolbu. hasanan kolbu. Iya, kolbu. Oh. Kadang kalau munadanya itu terbentuk dari fiil yang membutuhkan jar majrur, penyempurnanya juga jar majrur. Misalkan, ya raghiban fil khair. Ya raghiban fil khairi. Wahai orang yang mencintai fil khair, kebaikan. Raghiba yarghabu fi. Ada gandengan, ada idiom di situ dengan huruf fi. Maka ketika jadi munada juga kayak gitu, ya raghiban fil khair. Ini tinggal disesuaikan saja teman-teman ya. Baik. Alhamdulillah. Udah selesai, tinggal tawabi. Ada yang ditanyakan? Tawabi ada 4. Kemarin sudah kita bahas. Ada na'at, atof, taukid, badal. Pada marfu'atul asma, penyebab rofaknya isim, itu kan tawabiknya rofa ya. Kalau di sini ya tawabiknya nasob. Karena mengikuti isim yang dibaca nasob. Misalkan ada na'at dari maf'ul bih. Na'at dari maf'ul mutlak. Na'at dari apa misalkan? Munada. Pokoknya tergantung yang diikuti itu teman-teman ya. I'rabnya apa? Qara'tul Qur'an al-Karima. Ini contoh na'at ya. Qara'tu aku telah membaca Al-Qur'an kepada Al-Qur'an al-Karima yang mulia. Al-Karima kita baca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena menjadi na'at.
Al-Qur'an. dari Al-Qur'ana. Berarti Al-Qur'ana ini kedudukannya maf'ul bih sekaligus man'ud gitu. Maf'ul bih yang menjadi man'ud, yang diikuti oleh al-karimah itu. Untuk atof qara'tul Qur'ana wa kitabas syarfi. Kitabah dibaca nasab. Kenapa? Karena maktuf. Maktuf alaihnya Ini Al-Qur'an. Al-Qur'an. Yang ketiga taukid penguat. Qara'tul Qur'ana Al-Qur'ana. Saya membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an. Al-Qur'ana yang kedua itu adalah taukid dari Al-Qur'ana yang pertama. Ini disebut dengan taukid lafzi karena bi'i'adatil lafzi dengan cara pengulangan lafaz. Bisa yang diulang itu isim, fi'il, harf. Cuman kalau pembahasannya mansubatul asma berarti kan isim ya. Pengulangan huruf juga bisa. Hal ja'al ustad, na'am, na'am. Ja'al ustad, na'am, na'am. Ya, ya, ya. Ya kayak dalam bahasa Indonesia itu. Iya, iya. Bahasa Jawa. Ya, ya. Yang terakhir badal qara'tul Qur'ana mu'jizatar rasuli. Mu'jizata dibaca nasab, bukan mu'jizati atau mu'jizatu karena badal dari Al-Qur'an. Ini namanya badal kul min kul. Keseluruhan dari keseluruhan. Karena mukjizah itu ya Al-Quran, Al-Quran itu ya mukjizat. Insya Allah untuk penjelasan naat atau taukid badal lebih jelas nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang terakhir besok ya, di pertemuan 30 teman-teman. Kok 30, 20 ya. Masya Allah, Alhamdulillah materinya udah selesai. Oh ya. Nah, sekarang saya pengen ngajarin antum cara mengi'rab yang mudah-mudah aja ya. Zaidun qaimun yang pertama. Yang kedua qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Nah, cara mengi'rab dalam bahasa Arab itu sangat mudah, teman-teman. Karena ada urutannya. Pertama sebutin lafadznya. Lafadznya Zaid kan. Nah, terus kedudukannya. Yang pertama di sini kedudukannya dulu. Baru i'rabnya. Lalu tanda i'rabnya, lalu alasannya. Contoh ya, Zaidun mubtadaun. Tada'un. I'rabnya apa? Marfu'un. Kan kalau i'rab itu ya marfu'un, mansubun, majrurun atau mahfudun dan majzumun itu kan yang dipakai. Isinya yaitu salah satu dari 4 itu. Kalau yang paling depan ini ya tergantung rofa, nasab apa jar. Kalau rofa berarti ya salah satu dari 7 kemarin. Mubtadaun marfu'un. Kemudian tanda rofaknya. Wa alamatu raf'ihi Domatun. apa? Zaidun. Domatun. Nah, Domatun. domatun. Domahnya Dohirat. kelihatan atau enggak? Domahnya Dohirat. kehilatan. Domatun, dohirotun. Dah gitu aja enggak apa-apa. Terus alasannya kenapa tandanya domah, dohiro? Alasannya Annahu. li'annahu. Karena dia apa? Isim mufrad. Nah, larinya ke sana. Ke materi apa tanda-tanda i'rab itu kan kalau isim mufrad rafa dhamma nasab fathah jar kasroh isim tasniyah ini jamak mudzakkar salim apa dan seterusnya sampai 9 itu kan. Terus kok imun sama tinggal diganti aja. Kedudukannya apa? Khobar. Khobar mubtada. Coba dilanjutin khobar mubtada. Marfu'un. Wa Terus alaihi. tandanya dulu. Domatun. Wa alamatu rafi'i. Domatun. Dohiratun. Li'annahu ismu mufrad. Ya, bisa kan? Bisa kan?
Ya, seperti itu. Iya. Khobaru mubtada, Bisa khobaru bisa. mubtada'in marfu'un wa alamat raf'i dhammatun dhahiratun li'annahu isim mufrad. Itu versi mudahnya. Versi agak panjangnya ada lagi. Versi yang lebih pendek ada juga. Mubtada'un marfu'un biddomati. Sudah. Saja simpel. Nah, ini sekarang contoh berikutnya. Qara'a. Nah, ini kan fi'il ya. Fi'il Nah, madi. sebutkan dulu fi'ilnya. Nama Fi'il fi'ilnya madi. apa? Kemudian nanti mu'rab atau mabni. Niyun alal Kalau mabni ya mabni. Terus mabninya apa? fathah. Itu. Terus alasannya apa? Kalau ngerti alasannya disebutin. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa. Nggak disebutin nggak apa-apa. Kalau dia fi'il mu'rab, ya fi'ilnya dulu namanya fi'il apa? Misalkan mudhari, terus i'rabnya, alasan i'rabnya, terus tanda i'rabnya. Qara'a ya, berarti namanya fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi, fi'lun madin. Fi'il Mu'rab atau madi. mabni? Mabniun. Mabni Mabni apa? alal fathah. Ya, mabniun alal fathi. Udah gini toh ya bisa. Dikasih alasan ya bagus. Li'annahu Kenapa? Li'annahu La yattasilu fi akhir syai'in. ya. Enak paket hemat. Agak demat. Li'annahu lam yattasil bihi dhamirur raf'il mutaharrik wa wawul jama'ati. Tuh. Terus Zaidun i'rabnya. Kedudukannya apa, teman-teman? Iluhu. isim. Kedudukannya dulu kalau antum ketemu isim ya. Zaidun kan apa namanya? Punya kedudukan ya kan? Apa Fa'il. kedudukannya? Fa'ilun. Terus i'rabnya, Marfu'un. tanda i'rabnya wa alamatu ala raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu Ismun mufrad. iya isim mufrad. Terus Al-Qur'an. Al-Qur'ana Maf'ulun maf'ulun bih. bihi. Nah, maf'ulun bihi. I'rabnya apa? Subun. Mansubun wa alamatu nasbihi Fathatun fatatun dhairatun li'annahu isim mufrad. mufrad. Taib. Cukup ya. Ya, tahu sedikit-sedikit. Siapa tahu nanti antum pengen mendalami ya silahkan didalami. Caranya seperti itu. Insyaallah kita lanjut besok dengan pembahasan majrurat dan juga mungkin nanti materi tambahan tentang tawabi insyaallah. Tawabi kan nggak ada keterangannya apa-apa, ini cuma kayak gitu. Nah, ini kan udah tanda i'rab, isim i'rab sudah. Ini udah penutup. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri, teman-teman? Tafadhol. Ustaz, apa tanya yang lain, Ustaz? Kalau Iya, setelah habis besok itu lanjut ke level level 3. berikutnya itu libur dulu atau langsung Ustaz Senin? Kurang tahu ya. Mungkin kalau pesertanya udah terpenuhi bisa langsung. Kalau belum terpenuhi ya nunggu peserta yang terpenuhi minimal berapa gitu kayaknya ada deh. Mana, Ustaz? Lebih Syukran. jelasnya sama admin ya. Nah, ya Kita syukran. akhiri. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.